450.000 dapat burung bondol tanpa ekor dan bulu kepalanya botak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Gacuan Gacor. Seperti pada janji saya kemarin yang saya posting di postingan tab komunitas, bahwasanya saya memang membeli burung kapas tembak baru bondol, dan alhamdulillah ini sudah 1 minggu di rumah. Burungnya masih keadaan sehat, dan saya janji bahwasanya kalau burung ini sudah kondisi akan saya review. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba mereview, dan nanti juga saya akan sharing bagaimana saya merawat burung ini sampai bisa bertahan 1 minggu di rumah saya, tetap hidup, sehat, makan lahap. Dan semoga nanti hasil sharing saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin membeli kapas tembak ombyokan atau bahan seperti yang ada dalam video ini. Jadi untuk teman-teman yang menyukai burung kapas tembak, tolong bantu subscribe channel ini agar channel ini semakin semangat membagikan video-video atau tips dan trik seputar merawat burung kapas tembak. Dan terima kasih untuk teman-teman penghobi kapas tembak tentunya yang sudah dukung channel ini. Walaupun ya channel ini masih belum seberapa, tapi insya Allah saya akan tetap semangat sharing, berbagi tips dan trik yang bermanfaat. Nah, jadi saya sedikit cerita dulu teman-teman ya. Kondisi burung ini seperti inilah, seperti yang teman-teman lihat. Kepalanya botak dan di bagian pangkal paruh juga luka teman-teman. Kalau bulu sayap ini masih utuh, alhamdulillah masih bagus, tapi kondisi bulu ekornya habis. Ini bukan saya cabut teman-teman ya, memang dari kiosnya kemarin sudah posisi habis seperti ini. Jadi waktu itu ada salah satu anggota grup itu memposting atau menawarkan ada burung kapas tembak dari Bengkulu 15 ekor. Daerah saya Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Oku Timur ya teman-teman. Nah, jadi saya berniat untuk membeli salah satu burung kapas tembak Bengkulu tersebut teman-teman ya. 15 ekor waktu pas diposting kemarin. Selang sehari saja saya datang ke lokasi, sampai sana burungnya hanya sisa 2 ekor teman-teman ternyata. Karena memang peminat burung kapas tembak khususnya di daerah saya, daerah Sumatera Selatan Kabupaten Oku Timur ini sangat bagus ya, sangat kuat. Karena burung kapas tembak ini seperti yang teman-teman ketahui memang sangat dibutuhkan sebagai burung masteran untuk burung lomba seperti murai batu. Nah, sisa 2 ekor itu, yang satu bondol ini, yang satu lagi masih utuh teman-teman bulu ekornya. Cuman ada beberapa bulu sayap yang copot waktu itu. Saya beli 450.000 teman-teman. Jadi pemilik kios tersebut menawarkan kalau yang mulus 500.000, yang bondol seperti ini 450.000. Lalu apakah alasan saya membeli yang bondol ini karena harganya selisih 50.000? Tentu saja tidak teman-teman. Saya memilih yang bondol ini karena memang pada saat saya mantau di lokasi itu kondisi burung yang ekornya itu masih utuh menurut saya tidak dalam kondisi sehat teman-teman, tidak dalam kondisi baik. Jadi saya memutuskan memilih yang bondol ini karena harus jadi prioritas ya teman-teman. Untuk memilih burung ombyokan atau burung bahan seperti ini, itu teman-teman harus memastikan burung itu sehat dulu. Jadi sangat disayangkan kalau nanti sudah beli mahal, sampai rumah 1-2 hari burungnya mati. Nah, jadi sehat itu penting. Walaupun kondisinya seperti ini, yang penting sehat. Karena bulu itu juga nanti akan tumbuh dengan sendirinya, bisa cepat dengan perawatan kita yang baik teman-teman ya. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana saya mengatasi burung bahan seperti ini ya, agar tetap hidup dan alhamdulillah bisa bertahan sampai 1 minggu sampai hari ini teman-teman. Jadi yang saya lakukan,
ketika merawat burung ini, yaitu pengkondisian. Itu yang paling utama, yang paling penting teman-teman. Yang namanya burung bahan, dan alhamdulillah jarak dari kios ke rumah saya itu jauh, sekitar 1 jam. Jadi tentu tingkat stresnya itu lebih tinggi teman-teman ya. Kemarin itu saya bawa dengan menggunakan kardus box lampu kecil teman-teman. Jadi sangat press sekali. Saya jalan sore nyampe rumah malam, dan tentu burungnya stres. Saya sempat panik karena pada saat 1 hari burung di rumah, burung ini tidak mau makan teman-teman. Tapi saya tetap usahakan untuk dia mau makan. Saya siapkan buah. Waktu itu saya siapkan buah pisang, apel merah, dan pepaya. Jadi saya jejer 3 jenis buah langsung teman-teman. Alhamdulillah di hari ketiga burung ini sudah mau makan. Untuk pemandian saya tidak lakukan dulu teman-teman, karena nanti akan menambah tingkat stresnya. Jadi untuk pengkondisiannya dilakukan pengkerodongan ya teman-teman. Pengkerodongan full, dan diletakkan di tempat yang terang agar burung ini tetap bisa melihat makanannya dan bisa mau makan walaupun dalam keadaan dikerodong. Jadi teman-teman bisa terapkan hal-hal ini nanti ketika teman-teman membeli burung kapas tembak bahan seperti ini teman-teman ya. Kemudian untuk pagi, seperti burung biasanya sih teman-teman. Pagi itu saya embun burung ini sekitar 1 jam, dari jam 5:30 sampai jam 6:30. Kemudian saya lanjut jemur sekitar 15 menit. Kemudian saya anginkan bentar, lalu kemudian saya kasih buah. Kalau buahnya memang sudah tidak bagus, saya ganti. Cepuk minum dibersihkan, airnya diganti juga full. Lalu kemudian kerodong lagi, letakkan di tempat yang sepi, kerodong, namun di tempat yang terang agar burung ini tetap bisa makan teman-teman. Perkembangan dalam 1 minggu setelah di rumah saya, bulu bagian sayap terlihat lebih halus, karena memang bulu bagian sayap ini tidak ada yang copot sama sekali. Hanya saja botak di bagian kepala belum ada tanda-tanda tumbuh teman-teman. Dan mungkin yang agak lebih memprihatinkan, kondisi luka yang ada di bagian pangkal paruh teman-teman. Nah, mungkin ini kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting burung ini sehat dulu. Nanti kalau misalnya bulunya sudah full, bulu kepalanya sudah tumbuh normal, baru kita cari settingan untuk proses penggacoran. Ini posisinya masih giras banget teman-teman. Namanya burung dari hutan ya kan, giras pasti. Dan alhamdulillah burung ini sudah makan fur ternyata teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat, kotornya sudah berwarna hijau. Karena memang di sini saya menggunakan fur gold coin warna hijau teman-teman. Jadi mungkin si burung ini nggak sengaja ya, karena memang saya letakkan pur di sini. Mungkin dia pingin suasana baru gitu ya, pingin makanan baru. Jadi ada sesuatu di situ dimakan. Karena memang saya jejerin dengan buah teman-teman, posisi peletakan purnya ini. Mungkin ini bisa menjadi tips ya. Kalau meletakkan buah itu harus sejajar dengan pur seperti ini. Jadi istilahnya ini tidak sengaja burung ini sudah ngepur teman-teman. Jadi alhamdulillah kedepannya saya tidak repot-repot untuk melakukan proses pengepuran pada burung ini, karena sudah mau makan fur. Oke teman-teman, ini sedikit review dan mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit sharingnya tadi untuk teman-teman yang ingin membeli burung kapas tembak ombyokan atau kapas tembak bahan. Jadi jangan prioritaskan bulu bagus, tapi prioritaskan keadaan burung sehat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.